ini saya dan teman saya akan membahas mengenai bahasa Madura. Pertama, aku penasaran nih sebenarnya wilayah mana saja yang memakai bahasa Madura. Jadi wilayah pemakaian bahasa Madura ini meliputi seluruh Pulau Madura dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Bahasa Madura juga dipakai oleh perantau-perantau yang berasal dari Madura yang bertempat tinggal di Pulau Jawa, seperti di Surabaya, Bondowoso, sampai Banyuwangi, Lumajang, Jember, dan Probolinggo. Aku mau tanya juga nih, kalau dalam percakapan sehari-hari, apakah kamu sering menggunakan bahasa Madura? Tidak begitu sering. Oh baik, jadi kamu juga tahu gak sebenarnya dalam bahasa Madura ini ada tingkatan-tingkatannya? Emang apa saja dan ada berapa tingkat-tingkatannya? Jadi dalam bahasa Madura ini terdapat 3 tingkatan atau yang biasa disebut dengan onteke bahasa atau tingkatan bahasa dalam bahasa Madura. Tingkatan yang pertama yaitu Jeiya. Tingkatan Jeiya ini merupakan tingkatan yang paling rendah atau paling bisa dikenal dengan sebutan bahasa kasarnya. Tingkatan ini biasanya digunakan oleh orang yang lebih tua umurnya kepada orang yang lebih muda atau kepada teman yang sebaya atau seumuran. Tapi pada tingkatan ini tidak diperbolehkan diucapkan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Adapun tingkatan yang kedua yaitu tingkatan Engki Enten. Biasanya pada tingkatan ini digunakan oleh orang yang tua untuk menghormati yang lebih muda, seperti pembicaraan antara mertua ke menantu dan suami ke istri. Dan yang terakhir adalah Engki Punten, merupakan tingkatan bahasa yang paling tinggi atau paling halus. Bahasa Engki Punten ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Misal dari orang tua, santri ke kiai, murid ke gurunya, staf ke atasannya, dan sejenisnya. Jadi kalau contoh penggunaan dalam kalimatnya itu seperti pada dalam bahasa Indonesia, apakah kamu sudah tahu? Itu kalau dalam Jaiyanya, bahasa kasarnya apa benar lah tahu. Sedangkan kalau di bahasa sedangnya atau bahasa Engki Entennya, nape tika pontao, sedangkan bahasa paling halusnya atau Engki Puntennya, ponapa panjenengan ampon mearsa, itu. Dan contoh yang kedua, menanyakan nama. Siapa nama kamu? Dalam Jaiya bahasa kasarnya, sapanya mana begna. Sedangkan bahasa yang tingkat kedua atau yang sedang, seranya mana tika. Sedangkan yang paling halus, pasera asmana panjenengan. Yang terakhir yaitu kalau mau nanya pergi kemana. Dalam bahasa Indonesia, mau pergi kemana? Untuk yang tingkatan paling rendahnya atau bahasa kasarnya, Jaiya, antara dek kema. Sedangkan untuk yang bahasa sedangnya, antara dek kama tika. Dan ada pun yang paling halusnya, yaitu badi meosa kak dima. Seperti itu. Kalau kita misalkan membeli sesuatu terus nanya harganya, itu bagaimana? Ya, jadi kalau untuk menanyakan harga, bahasa kasarnya atau Jaiyanya berempa argana. Dan sedangkan bahasa halusnya sapona pa argana. Biasanya kalau di pasar-pasar itu sapona pa argana dengan. Kalau mau nanya kabar, kalau untuk menanyakan kabar, bahasa kasarnya derema kabar. Sedangkan dalam bahasa halusnya kaki ponapa kabar. Kalau bisa disimpulkan ya, bahasa Madura ini tingkatannya tuh hampir sama seperti dengan bahasa Jawa. Yang pertama ada bahasa Ngoko yang hampir mirip seperti dengan Jaiya dalam bahasa Madura. Yang kedua bahasa Krama Madya yang hampir sama dengan bahasa Madura yang pada tingkatan sedang yaitu Engki Enten. Dan yang terakhir bahasa yang paling halus yaitu bahasa Kromo Inggil di dalam bahasa Jawa, itu sama dengan
bahasa Madura yang dinamakan Engki Punten. Sebenarnya di luar ketentuan pembagian tingkatan bahasa yang telah kita bahas tadi, masih ada tingkat bahasa yang dipakai oleh sebagian kecil golongan masyarakat priai atau keraton kepada sesama priainya, dan bisa juga dipakai untuk berdoa kepada Allah SWT. Contohnya itu saya dan kamu, yang dalam bahasa Maduranya itu sengkok, dan kamu itu dalam bahasa Maduranya beuna. Kata sengkok dan beuna ini merupakan hal yang lumrah atau umum yang biasa digunakan. Dan yang kedua yaitu bahasa yang tinggi, seperti saya dan kamu. Jika di dalam bahasa Madura itu artinya bude, tika. Dan yang alos, yang terakhir yang alos itu kata saya dan kamu, bahasa Maduranya kaula dan sampean. Sedangkan perpaduan dari keduanya, alos dan tengki, itu kata saya dan kamu ini bahasa Maduranya saya beden kaula atau artina, sedangkan kamu panjenengan atau ajunan delem. Orang yang berbicara memakai kata-kata yang lumrah ini atau yang umum ini dalam berkomunikasi itu disebut dengan tak abusah atau tak berbahasa. Sedangkan orang yang memakai kata-kata alos tengki dan alos atau tinggi saja itu bisa disebut dengan abusah atau berbahasa. Keunikan dari bahasa Madura ini memiliki pelafalan yang sangat unik. Bahasa Madura mempunyai lafal yang sentak dan ditekan terutama pada konsonan B pada kata been, D pada kata desak, J pada kata jual, G pada kata gigi, jelen pada konsonan JH, jika pada konsonan DH, dan nuber pada konsonan DH. Yang uniknya lagi di dalam bahasa Madura ini, pengucapannya dalam beberapa kata ada sisipan huruf H di tengah-tengah kata. Sebelum huruf vokal dan sesudah huruf konsonan. Misalnya kata puber, cuel, dan jalan atau jalan dalam bahasa Madura. Sedangkan untuk sistem vokalnya itu, bahasa Madura mengenal vokal A, I, U, E, dan O. Lebih baik dalam percakapan sehari-hari ini menggunakan tingkatan bahasa yang mana? Kalau menurut saya, lebih baik kita mengenal dulu orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita. Jika misalkan kita berbicara kepada orang yang seumuran, kita menggunakan tingkatan bahasa yang kecil untuk memunculkan keakraban. Jika yang kita ajak bicara itu lebih mudah, kita bisa menggunakan tingkatan bahasa yang engki enten. Sedangkan untuk orang yang lebih tua atau yang dihormati, kita bisa menggunakan bahasa engki enten untuk memberikan kesan kesopanan seperti itu. Sekian pembahasan tentang bahasa Madura kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.